Ya, jadi untuk live streaming-nya sudah tersedia, jadi kita sekarang sedang live streaming di YouTube. Jadi mungkin, karena acara akan dimulai pukul 2, masih ada waktu 10 menit lagi untuk para peserta mengisi semua pretest. Kami persilakan kepada semua peserta. Dan mungkin, sembari menunggu 10 menit, saya akan sedikit share screen tentang pelaksanaan seminar kita pada hari ini. Baik, sudah Bapak, Ibu-ibu, apakah sudah kelihatan, share screen saya, Pak? Ya, sudah, silakan. Ya. Oke. Jadi untuk informasi, di sini, seperti biasanya kita mengadakan sesi pretest terlebih dahulu selama dibuka dari jam 12 sampai mungkin sebentar lagi jam 2 akan ditutup. Dan juga setelah sesi pretest, nanti setelah sesi, tanya jawab akan ada sesi post-test kepada peserta. Jadi untuk peserta yang memang, memiliki nilai rata-rata minimal 45%, itu akan diberikan sertifikat. Dan sertifikat beserta materi itu akan diberikan sekitar 1 sampai 2 minggu setelah seminar berlangsung. Nanti akan ada email notifikasi dari kami, panitia, tentang cara pengunduhan materi beserta sertifikatnya. Sedangkan untuk sertifikat dan materi dari seri 1 sampai 8 bisa diunduh di website resmi PTPI, yaitu iahe.or.id. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada website PTPI. Mungkin selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang sertifikat yang kita berikan. Jadi di sini sertifikat telah kami buat dalam bentuk digital. Di sini ada nomor referensi digitalnya, dan nomor referensi ini telah teregistrasi dalam database PTPI. Ada durasi pelatihan selama 3 jam, dan juga ada tanda tangan digital dari setiap pembicara. Untuk agenda hari ini, mungkin sekarang kita sedang di sesi pretest. Selanjutnya nanti akan ada pembukaan dari Prof. Eko selaku Presiden PTPI. Selanjutnya dari Prof. Abdul Qadir selama 20 menit. Ada sesi Q&A dari Prof. Qadir selama kurang lebih 10 menit. Lalu akan ada presentasi dari Dr. Benny. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi oleh beberapa narasumber sampai pukul 16.35. Jadi sesi Q&A itu akan kita mulai pada pukul 16.35 dan berlangsung selama 30 menit. Nanti akan ada penutupan selama 2 menit karena memang waktunya sudah sangat terbatas, dan sesi pengisian post-test akan dimulai pada pukul 5:07. Untuk statistik peserta bisa kita lihat di sini dari yang paling tinggi sampai ke paling rendah. Paling tinggi itu dari instansi rumah sakit, dan yang paling rendah itu adalah dari puskesmas. Sedangkan untuk profesi, yang paling banyak itu adalah konsultan dan ormas, dan yang paling rendah itu IT. Nah, sedangkan penyebaran peserta dari provinsi bisa kita lihat DKI Jakarta yang paling tinggi, ada sekitar 178 peserta. Dan dari Jawa Barat itu 123, sedangkan dari yang paling rendah itu dari NTT dan Sulawesi Tenggara, untuk update tadi pagi masih tidak ada peserta. Baik, mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita akan menunggu sekitar 6 menit lagi untuk sesi pretestnya. Dan juga sedikit saya informasikan kepada seluruh peserta bahwa karena PTPI sedang mengembangkan aplikasi Sehat RI, jadi kami harapkan kepada semua peserta agar dapat mengunduh aplikasi pada link yang telah kami terakan di email kepada email peserta, begitu. Oke, mungkin masih ada 5 menit lagi ya, Bapak, Ibu, kita akan menunggu sekitar 5 menit lagi. Jadi untuk link pretestnya sudah kami berikan di chat. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa melihat link pretestnya itu di chat di Zoom.
Mbak Nisa bisa diulang lagi itunya link Zoom, link pretestnya karena ada beberapa orang belum terima. Oke, Oke, baik Pak. terima Ini kasih. udah saya kirimkan ulang. Oke, mungkin saya sarankan Mbak Nisa kalau bisa pretestnya kita tutup jam 3 saja ya, Oke, baik Pak. Jadi mungkin atau sekitar setengah 3. Oke. oke, kita tutup jam 3, berarti nanti jam 2 acara akan dimulai, begitu. Ya, betul. Betul, makasih. Oke, sama-sama Pak. Ya, di sini sudah hadir Bu Ica dari Sespri Pak Kadir, Prof. Kadir. Selamat siang Mbak Ica, Bu Ica. Halo, Bu Ica, apakah monitor? Halo? Halo? Oke, kita tunggu. Mana-mana saya diajarkan sama orang tua aku, kalau kapan ada perempuan begitu, perempuan Sorokawi itu. Perempuan Halo, Sorokawi. selamat siang Bu Ica. Oh, ada 2 ya. Selamat siang. Ini Prof. Kadir sudah join kah? Iya, ini Prof. Kadir. Selamat siang, Prof. Mic-nya mute. Masih mute. Prof. Kadir mungkin mute, di ask to unmute. Oke, baik Pak. Oke, selamat siang, Prof. Prof. Kadir. Apakah sudah monitor, bisa mendengarkan suara kami? Halo? Siang, Prof. Kadir. Ya, selamat siang. Oke, baik. Ya. Baik, Prof. Kadir, kita mulai acaranya sebentar lagi, 2 menit lagi, Prof. ya. Silakan Pak, silakan. Oke. Nanti bahan presentasi dibantu dari Bu Ica, dari kami, Prof. Iya. Dari Bu Ica ya. Dari Bapak saja kali ya, kan sudah dikirimkan ke bahannya. Oke, baik. Boleh. Dari panitia saja, oke. Silakan. Oke, baik. Sudah kami terima, Prof. Oke, Prof. Eko, silakan, Prof. 1 menit lagi, Mbak Nisa. Ya, kita mulai ya. Untuk masih ada waktu 1 menit lagi ya Pak untuk sesi pretestnya. Sebentar lagi akan kita beralih ke acaranya. Prof. Eko, silakan. Ada Prof. Kadir, silakan. Selamat siang, Prof. Kadir. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, di mana nih? Di kementerian? Iya, Bapak. Oke. Ya, ini terima kasih sudah bersedia hadir. Oke, Pak. Kita bisa mulai? Boleh. Pak Hendi, silakan. Ya, silakan Mbak Nisa, kita mulai saja. Nanti diantarkan ke Prof. Eko dulu, nanti baru sama saya. Baik, terima kasih banyak kepada semua narasumber yang telah berhadir, Prof. Kadir, Pak Pratikno, Pak Dr. Beni, dan juga semua dari pihak-pihak yang terkait lainnya dalam panelis. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta yang telah mendaftarkan diri untuk berhadir di seminar kita kali ini.
Jadi mungkin tadi setelah kita melewati 15 menit untuk sesi pretest, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan persilahkan Prof. Eko untuk memberikan kata-kata sambutan selama kurang lebih 10 menit. Kepada Prof. Eko, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Saya akan izin share screen dulu. Oke, apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Bro. Oke. Oke, semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat berjumpa. Jadi pertama saya ucapkan tentunya terima kasih kepada Bapak Dirjen, Prof. Kadir, Dirjen Fasiankes, dari Kementerian Kesehatan karena telah hadir bersama dengan kita pada siang kali ini. Kemudian juga kepada organisasi-organisasi seperti IAKMI, kemudian Persi, IKESINDO yang juga telah turut bekerja sama dengan kita. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada para sponsor Selaras Lawang Sewu, Daikin, dan PT Pura Mayungan atas sponsorship-nya sehingga kita bisa mengadakan seminar pada siang ini. Dan juga tidak lupa turut berterima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang berkontribusi dalam persiapan dan pelaksanaan seminar ini. Jadi dari data yang saya dapat, pendaftar hingga siang ini tadi, jam 2, terdaftar sekitar 1.102, cuman statistiknya saya baru dapat yang tadi pagi, yang tadi Mbak Nisa sudah share, jadi ada 720 sampai 8 pagi tadi, sampai siang tadi ada 1.102 yang mendaftar dalam seminar ini. Jadi kita ada 2 media, yaitu YouTube dan juga ada di Zoom ini. Jadi sebagian besar adalah rumah sakit, kemudian diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan rumah sakitan, perguruan tinggi, klinik, dinkes, dan puskesmas. Kemudian kalau kita lihat distribusinya, tentunya DKI Jakarta yang tertinggi, diikuti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seterusnya. Jadi ini adalah statistiknya. Jadi seminar ke-9 ini nanti tentunya akan dibuka oleh Prof. Kadir, kemudian akan dipresentasikan tentang redesign dan refungsi tata ruang IPS Dr. Beni, dan dilanjutkan nanti dengan insinyur praktik berkaitan dengan tata udara bertekanan positif dan negatif di ruang operasi, serta 3 dari industri. Jadi menyimak kembali apa yang sudah kita lakukan. Jadi hari ini kita adalah seminar ke-9 yang mempunyai topik berkaitan dengan redesign dan refungsi tata ruang operasi dan tata udara bertekanan rendah di era adaptasi kebiasaan baru. Setelah sebelumnya kita melaksanakan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran rumah sakit. Tentunya masih ada seminar-seminar berikutnya, ini yang kita targetkan. Jadi selanjutnya akan ada limbah rumah sakit, kemudian air, dan mungkin juga radioterapi ataupun sistem imaging berbasis radiasi, dan terakhir mungkin di rumah sakit hijau. Jadi kita masih ada 3 sesi lagi pada tahun ini. Selain seminar kita juga telah melakukan workshop ya. Jadi workshop pertama sedang jalan dan workshop kedua akan segera dilaksanakan juga pada bulan Desember ini. Jadi workshop yang pertama ini tentang master plan sistem atau pembangunan sistem informasi dan komunikasi 4.0 atau sistem fisik maya, ataupun lebih kerennya adalah smart hospital ya. Ini yang sedang kita laksanakan sekarang ini. Jadi master plan untuk smart hospital tengah kita lakukan sekarang ini. Kemudian yang lain ya. Jadi ini penting bagi kita semua, terutama dalam rangka bagaimana kita ke depan mengembangkan smart hospital. Jadi PTPI tentunya ya sekarang ini sedang bekerja keras untuk mencoba menyelesaikan smart healthcare, yaitu sistem berbasis komputer yang nanti digunakan untuk mengautomatisasikan atau mendigitalisasikan rumah sakit di Indonesia. Jadi sistem ini kita buat sehingga nanti bisa diimplementasikan di berbagai rumah sakit di Indonesia. Mulai dari sekarang ini yang dalam tahap pengujian adalah Smart RS untuk aset ataupun infrastruktur. Kemudian yang masih dalam tahap pembuatan adalah untuk finansial, SDM, dan pasien. Sementara yang untuk penggunanya sendiri, Sehat RI sekarang ini sudah dalam tahap sosialisasi dan ya bisa dipakai. Jadi untuk juga pengumuman ataupun untuk para peserta. Jadi selanjutnya untuk bisa mendapatkan sertifikat, untuk yang sekarang ini kita wajibkan setiap orang mempunyai referral code
oke Sehat RI. Jadi untuk oke mendownload seminar, oke nantinya diperlukan referral code. Jadi oke silahkan oke mulai mendownload. Jadi sekarang ini sudah ada versi 1.7 oke untuk Sehat RI. Jadi sedikit tentang Sehat RI, mengenalkan kembali. Jadi kita baru berumur kira-kira sebulan lebih, mulai dari pembuatan ketika waktu itu Bapak oke Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko oke hadir dalam seminar kita dan oke ya kita memutuskan bahwa kita coba untuk kembangkan Sehat RI. Jadi aplikasi ini dikembangkan untuk melengkapi aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi yaitu Peduli Lindungi dan oleh Kementerian Kesehatan yaitu eHealth. Jadi aplikasi ini adalah singkatan dari Sistem Elektronik untuk Manajemen Kesehatan secara terpadu dalam era adaptasi kebiasaan baru bagi rakyat Indonesia. Jadi oke, Sehat RI adalah aplikasi yang digunakan untuk ataupun oleh rakyat Indonesia untuk membantu rakyat terhindar dari COVID-19. Nah oke, jadi ini adalah bahasa iklan. Jadi saya membunyikan agak resmi sedikit. Jadi Sehat RI ini bagaimana cara kerjanya adalah menginformasikan kepada Anda bahwa di lingkungan Anda memiliki risiko COVID yang tinggi atau tidak, ya, dengan data yang ada dalam Google Map ataupun informasi dari setiap daerah. Kemudian Sehat RI ini juga mengajak kita semua untuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Kemudian Sehat RI juga memiliki fitur yang terus akan dikembangkan sehingga tidak hanya membuat rakyat terhindar dari COVID-19, tetapi juga mudah-mudahan bisa terhindar dari permasalahan ekonomi yang diakibatkan karena COVID-19. Nah, versi 1 sudah siap, sekarang 1.7. Jadi bisa untuk registrasi anggota dan institusi, penginformasian risiko COVID di sekitar, serta fungsi untuk menjaga keselamatan dari suatu tempat, misalnya di kantor, pabrik, di rumah sakit, di sekolah, dan seterusnya. Nah, versi 2 insya Allah akan muncul pada bulan November ini, jadi fokus untuk mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit, klinik, apotek, lab klinis, puskesmas, posyandu, dan seterusnya. Jadi aplikasi ini bisa diunduh ya melalui website kami sehat-ri.net. Silahkan. Tetapi memang perlu referral karena kita ingin supaya tidak terjadi penipuan, hoax dan berbagai macam hal yang membahayakan para anggota. Kemudian bahwa Sehat RI ini aplikasi bedanya dengan lain adalah di sini sangat jelas bahwa aplikasi ini adalah milik kita bersama atau milik Anda. Jadi bukan dari pemerintah ataupun milik orang lain atau orang asing. Kemudian yang lain ya silahkan mengunduh tadi. Jadi ini adalah yang versi 2, belum muncul, ini bocorannya sedikit. Jadi ini adalah nanti ada tanggungan yang bisa masuk. Kemudian anggota, jadi kita mengetahui bagaimana resiko anggota dari setiap orang yang terdaftar di bawah referralnya masing-masing. Selain itu juga ada hal-hal yang sifatnya statistik, investasi dan ekonomi. Kemudian bisa digunakan untuk uji PCR, ya. Ini adalah web uji PCR-nya. Kemudian telemedicine juga sudah siap, tinggal di testing sekarang ini. Kemudian juga pesan vaksin. Jadi insya Allah sistem ini bisa digunakan untuk memesan vaksin ya. Jadi mulai dari screening untuk vaksin layak atau tidak, kemudian kalau memang bisa, kemudian bisa mendapatkan vaksin itu dari tempat-tempat yang nanti akan kami coba kerjasamakan. Ya, kemudian mengingat kembali bahwa visi dan misi PTPI adalah kita berharap bahwa PTPI ini suatu saat menjadi smart hospital enabler ataupun pemungkin rumah sakit yang selamat, bermutu, aman, inovatif atau backup baru dan terjangkau atau smart. Jadi mengingat kembali kita ada fungsi untuk melakukan formulasi, kemudian hari ini kita fungsi pelatihan, kemudian fungsi sertifikasi dan fungsi konsultasi ke depannya. Kemudian kita ada bidang-bidang keahlian ya. Jadi kita bagi 2 grup besar yaitu sistem fisik maya dan sistem fisik nyata yang melingkupi 20 dimensi keteknikan termasuk mekanik, listrik, air dan seterusnya. Dan melingkupi juga berbagai macam bidang engineering yang ada. Jadi kami terbuka bagi anggota yang ingin mendaftar ya. Silahkan mendaftar sehingga kita kumpulkan, insya Allah tahun depan akan kita kelola dengan baik lagi. Jadi ini adalah media pendaftarannya, silahkan ke iahe.or.id out register. Demikian apa yang bisa saya sampaikan ya. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada seluruhnya dan selamat mengikuti seminar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Nisa, saya akan lanjutkan. Untuk berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan juga atau presentasi oleh Prof. Kadir. Mungkin saya akan bacakan riwayat singkat beliau. Mohon izin untuk share screen. Oke, saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Menkes RI. Beliau lahir tanggal 21 Mei 1962. Beliau menyelesaikan PhD di Otorinolaryngologi Hiroshima University Jepang. Nah, riwayat jabatan beliau pernah menjadi Kepala Badan PP2SDM Kesehatan Kemenkes, PLT Kepala Badan Litbangkes, Direktur Utama RS Kanker dan Mais tahun 2015 sampai 2020, PLT Direktur Utama RSUP Fatmawati, dan banyak lagi. Riwayat organisasi beliau Ketua ARVI tahun 2016 sampai 2019. 2016 sampai 2019 dan dilanjutkan sampai 2020. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan ke Prof. Kadir untuk memberi kata sambutan dan pembukaannya. Silakan Prof. Kadir, bisa dilanjutkan. Saya akan tampilkan share screen untuk Bapak. Tunggu sebentar dulu ya. Keduduk aja dulu. Ya, Prof. Kadir, bisa silakan waktunya, Prof. Tunggu sebentar ya, Pak. Bahannya saya sudah share. Baik, Pak. Di mana mau tanda tangan ini? Saya ada yang kurang ya. Ini dah. Halo. Ini. Terima kasih ya. Ya, halo, sama Pak Prof. Kadir, monitor. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pada siang hari ini. Yang terhormat tentunya Presiden Perkumpulan Teknik Rumah Sakit Indonesia, para narasumber, para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentunya marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti seminar online dari PTPI. Baiklah, saya mungkin akan langsung ke slide saja cepat. Mohon ditampilkan slide saya. Ya, sudah kelihatan, Prof? Halaman pertama dulu, Pak. Bisa? Halaman pertama. Oke. Bentar. Ini halaman pertama, Pak. Ya, oke. Jadi sebagai kerangka konsep barangkali perlu kita ketahui bahwasannya untuk sekarang ini Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan itu mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah dalam rangka pembinaan program terkait penyelenggaraan di bidang pelayanan kesehatan, termasuk tentunya masalah sarana dan prasarana, alat kesehatan dan SDM di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam framework tersebut kita lihat bahwa ada aspek kuantitas dan ada aspek kualitas. Aspek kuantitas dalam artian bahwa pemerintah mendorong untuk meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan mudah diakses kepada masyarakat. Dan tentunya dalam rangka upaya pemenuhan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, maka tentunya kita harapkan bahwa teman-teman sekalian termasuk dari PTPI ini dapat melakukan penguatan manajemen pengelolaan SPA, penguatan penyusunan pedoman standar, prototipe bangunan, ruang dan prasarana, dan peningkatan peran fungsi dari BPFK dan LFK. Teman-teman sekalian, saya terus terang sangat mengharapkan peranan dari teman-teman sekalian, mengingat bahwa sampai sekarang ini kita di Indonesia bila mana ingin membangun rumah sakit yang mewah,
kadang-kadang kita masih kesulitan mencari konsultan. Ini sudah pengalaman saya, mungkin Dr. Benny paham betul. Ada pengalaman saya kemarin itu 2 tahun yang lalu saya berencana melakukan peningkatan kapasitas rumah sakit Darmais dengan KPBU. Ternyata memang mencari konsultan untuk rumah sakit di Indonesia masih susah. Sehingga terpaksa konsultannya itu yang berasal dari Inggris. Berasal dari Inggris dan dari Amerika konsultannya. Inilah tantangan buat kita semua, bagaimana meningkatkan kemampuan kita sehingga bisa memenuhi standar-standar internasional. Kalau kita lihat bangunan-bangunan rumah sakit di Indonesia, mohon maaf, dibandingkan dengan bangunan-bangunan rumah sakit yang ada di Singapura dan Malaysia, kita masih sangat jauh ketinggalan. Bangunan rumah sakit kita masih sangat konvensional, modelnya masih begitu-begitu, belum ada yang wah betul. Seperti kira-kira bangunan rumah sakit yang ada di Australia misalnya, yang ada misalnya di Jepang, yang memang bangunannya sangat luar biasa. Artinya apa? Kita mungkin harus lebih banyak lagi belajar ke luar negeri, lakukan benchmark ke luar negeri. Jangan merasa puas dengan kondisi yang ada pada saat kita sekarang ini. Slide berikutnya. Ya, ini mengenai rumah sakit, teman-teman sekalian, bahwa rumah sakit yang ada sekarang di Indonesia adalah berjumlah 2.956, dan di antara 2.956 itu 2.005 sudah melakukan pelayanan mengenai COVID-19. Lanjut, slide berikut. Ya, ini mengenai jumlah pasien, saya kira semua kita sudah memahami bahwa jumlah pasien rawat jalan sekarang sudah mencapai 511.000, rawat inap 430.000, total pasien sudah mencapai 940.000. Dan pasien yang terkonfirmasi juga semakin banyak, dan yang meninggal juga sudah berjumlah sekitar 18.677. Slide. Ya, sekarang bagaimana dengan persyaratan teknis bangunan rumah sakit? Ini yang penting buat kita semua. Ini acuannya ada di Permenkes nomor 24 tahun 2016. Bahwa bila kita ingin membangun rumah sakit, maka yang pertama bangunan rumah sakit itu betul-betul haruslah patient centeredness, seperti itu. Artinya apa? Harus ada zonasi yang jelas, role yang jelas antara pasien, administrasi, ruang tindakan dan sebagainya. Kemudian bagaimana membuat bangunan rumah sakit itu sangat simpel. Sehingga dengan demikian antara satu tindakan dengan tindakan yang lain itu justru tidak berjauhan. Kita kadang-kadang masih mendapati rumah sakit di mana ruangan tindakan operasinya ada di paling belakang, ruangan rohinya ada pada bagian depan, laboratoriumnya ada pada menyamping. Sehingga kalau kita memeriksa pasien lengkap itu, setengah mati pasiennya didorong kiri kanan, akhirnya mati di tengah jalan. Nah, ini yang kita terdapati bangunan rumah sakit kita sekarang ini. Ini yang harus kita rubah. Kedua, pasien harus nyaman dan pengunjung harus nyaman. Sekarang bukan lagi waktunya rumah sakit itu sesuatu yang menyeramkan. Tapi rumah sakit sekarang ini haruslah mempunyai konsep model di mana rumah sakit itu dapat memenuhi semua kebutuhan dasar dari para pasien. Di situ ada shopping centernya, di situ ada message-nya, di situ ada kolam renangnya kalau perlu, di situ ada tempat, semuanya harus ada di situ. Sehingga demikian pasien yang masuk ke rumah sakit mereka datang bukan karena berobat, tapi juga karena menggunakan fasilitas yang lain. Gitu. Kemudian kemudahan memperoleh informasi, kemudahan akses dan sebagainya. Yang kedua, kita haruslah bisa membangun rumah sakit yang betul-betul safety. Ini menerapkan desain untuk mencegah cedera, menggunakan sistem tata udara untuk menekan penyebaran infeksi. Ini kan lucu kemarin, begitu banyak rumah sakit kita di Indonesia, hampir 3.000 rumah sakit, tapi ternyata kebanyakan dari mereka tidak mempunyai ruangan tekanan negatif. Bayangkan, ini siapa semua ini yang membuat rumah sakit seperti begini, seperti itu. Kemudian effectiveness, tentunya kualitas pencahayaan, efisiensi, bagaimana penggunaan tata ruang itu dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau Bapak mau melihat bagaimana efisiensi penggunaan ruangan rumah sakit itu, Bapak-bapak bisa jalan-jalan ke Jepang. Bangunan di Jepang itu tidak ada rumah sakit yang besar-besar kamarnya, tetapi sangat efisien. Seperti itu. Slide berikutnya. Slide berikut. Ya, saya kira yang paling penting bahwa memang sesuai dengan persyaratan Permenkes nomor 24, maka yang paling utama kita lakukan itu adalah tentang tata letak bangunan atau site plan. Saya terus terang dari Kementerian Kesehatan itu setiap tahun kita menggunakan membagikan dana alokasi khusus kepada daerah-daerah untuk pembangunan rumah sakit. Saya cuma meminta kepada rumah sakit daerah itu, tolong kamu bikin redesigning master plan. Banyak rumah sakit yang kita buat sekarang ini yang sifatnya adalah tiba masa tiba akal, tambal sulam. Akhirnya rumah sakit itu selesai tidak berupa rumah sakit, tapi berupa satu gudang begitu. Antara satu gedung dengan ruangan lain itu tidak berhubungan dan sangat-sangat tidak enak.
ini kritikan saya kepada teman-teman sekalian, termasuk juga yang bapak-bapak berkecimpung di PTPI, tolong nanti kalau jadi konsultan dengan membangun rumah sakit yang betul-betul sama dengan standar luar negeri gitu. Jangan sama dengan bangun rumah sakit kayak puskesmas semua gitu. Seperti itu. Ya, slide berikut. Ya, saya kira ini prinsip-prinsip bahwa yang paling penting dalam redesain untuk ruang operasi COVID-19 ini penting sekali. Jadi kadang-kadang kita itu masih banyak rumah sakit kalau kita akreditasi yang rumah sakitnya itu kamar operasinya masih belum bertekanan positif. Semua masih menggunakan AC window dan sebagainya. Ini kan tidak memenuhi standar sebenarnya. Oleh karena itu saya harapkan bahwa penataan kembali alur pasien masuk dan pasien keluar betul-betul harus diatur dengan baik. Kemudian tata ruang dan konversi penyusunan tata udara harus diatur dengan baik. Bagaimana tentang barang-barang yang infeksius dan non-infeksius, bagaimana dipisahkan, itu harus diatur dengan baik. Ini semua yang harus kita lakukan, sehingga dengan demikian pada saat kita membangun rumah sakit, betul-betul jangan tambal sulam. Yang saya kritiki adalah kita sering membangun rumah sakit yang tambal sulam. Tambal sulam dalam artian kita tidak punya master plan, ada uang bangun di sana, ada uang bangun di sini, akhirnya apa yang terjadi? Satu blok dengan blok lain tidak menyambung. Saya kira itu bisa sampaikan sekedar prinsip-prinsip saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Prof. Kadir. Mohon izin Prof, saya akan buka Q&A untuk 2 pertanyaan. Apakah Prof. Kadir setuju? Ya, silakan Bapak, silakan. Oke, baik. Baik, untuk para panelis dan atendi, silakan ada pertanyaan yang akan ditanyakan ke Prof. Kadir. Kita izinkan 2 pertanyaan. Silakan untuk bisa ditanyakan dengan cara meraise hand. Oke, di sini sudah ada Bu Ruth ya, Bu Ruth. Oke, Bu Ruth bisa silakan di unmute dulu, lalu disampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Ruth Rabeka Angelina. Silakan. Di unmute dulu, Bu. Halo, Bu Ruth. Ya, silakan Bu Ruth. Ya, silakan Bu Ruth. Bisa di unmute dulu, baru disampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya Bu Ruth. Oke, di sini ada Pak Sarmandi Purba, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Di unmute dulu Pak Sarmandi Purba, silakan. Halo Pak Sarmendi. Oke. Mungkin kalau misalnya ada dari panelis, kalau ada yang mau ditanya, silakan, boleh diajukan. Oke, ini Pak Sarmendi Purba sudah bisa? Halo Pak Sarmendi. Oke, kita lanjutkan dulu ya Pak Sarmendi. Ini ada Pak Erik Tambunan. Pak Erik Tambunan bisa dicoba untuk diajukan pertanyaannya, silakan. Sudah nggak bisa mau nanya. Halo Pak Erik Tambunan, ada pertanyaan bisa diajukan, silakan. Sebenarnya dasar untuk pembuatan ini dulu Pak. Pak Erik Tambunan bisa. Negatif itu. Nggak bisa nggak connect. Oke, Mbak, di sini ada, kita lanjutkan lagi ya ke Mbak Lisa Gustaining. Mungkin bisa dicoba. Halo, Mbak Lisa. Halo, Mbak Lisa. Oke. Ini sudah bisa, Pak. Ya, Mbak Lisa, silakan kalau mau diajukan pertanyaannya. Ya. Siang. Baik, izin bertanya. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, untuk sesuai aturan yang di Permenkes 24 yang tahun 2016 untuk tata udara yang ada di ruangan operasi. Bagaimana kalau misalnya di suatu rumah sakit di daerah itu kita masih menggunakan AC split, kita belum bisa memfasilitasi dengan penggunaan AC sentral. Apakah masih diperbolehkan atau seperti apa
cara mensiasatinya apabila memang hal tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan. Karena memang untuk menyediakan sistem pendingin udara yang melalui sentral belum dapat dilakukan, Prof. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, pada era COVID ini kami memang masih menggunakan tekanan positif untuk yang di ruangan OK. Bagaimana meredesain untuk ruangan OK tersebut agar dapat sesuai standar pada saat melayani pasien-pasien COVID? Apakah kami harus membuat anteroom atau cukup kami meletakkan HEPA portable di dalam ruangan OK tersebut? Mohon arahannya, Prof. Ya, terima kasih. Barangkali ini pertanyaan terakhir saja karena saya akan ada acara lagi. Jadi begini, Bu. Sesuai dengan Permenkes nomor 24 itu, kamar operasi itu haruslah bertekanan positif. Kenapa harus bertekanan positif? Karena kamar operasi itu haruslah dia steril misalnya. Kan kita pada saat melakukan operasi itu kan operasinya adalah operasi steril. Jadi kalau nanti misalnya dia menggunakan AC window atau AC split, maka itu pastilah tekanannya tidak positif. Artinya apa? AC-nya juga belum bisa dijamin bahwa ada steril. Yang kedua juga udara itu justru masuk ke dalam dan itu menyebabkan tempatnya terkontaminasi. Ini salah satu penyebab. Oleh karena itu kalau bangun rumah sakit janganlah bangun rumah sakit setengah-setengah, Ibu. Kalau memang uangnya sudah cukup ya tidak usah bangun rumah sakit dulu gitu. Kalau tidak memenuhi standar ya tidak bisa lah gitu. Jadi yang namanya aturan Permenkes nomor 24 itu tentang tekanan yang haruslah tekanan misalnya positif, itu tentunya harga mati. Kalau tidak memenuhi harga standar itu berarti tidak memenuhi standar dong. Pakai memenuhi standar ya tidak bisa dong diluluskan untuk akreditasi dan sebagainya. Makanya saya bilang kalau ada yang mau bangun rumah sakit, tolong dong bangun yang benaran gitu. Jangan bangun asal-asalan. Kadang-kadang ruko juga dijadikan rumah sakit, itu kan salah itu. Data letaknya salah. Oleh karena itu kalau kita bangun rumah sakit harus betul-betul didesain dengan benar itu rumah sakitnya sesuai dengan aturan-aturan apa yang tercantum dalam Permenkes gitu. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya kita cuma punya tekanan positif, bagaimana tekanan negatif? Ya tentunya harus dibangunlah yang tekanan negatif. Karena untuk yang memang yang COVID ini kan memang sifatnya adalah dia itu di samping droplet infection juga disebut mungkin kan jadi airborne disease pada saat kita melakukan intubasi. Pada saat melakukan intubasi itu mungkin dia terjadi airborne di situ. Itu akan menyebabkan terjadinya penularan kemana-mana. Saya kira itu Ibu, mohon maaf saya tidak bisa lanjut karena saya mesti masuk di acaranya Darmais, Rumah Sakit Darmais. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan semua berlangsung dengan baik dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.